selamat sore guys. Pada hari ini saya akan memberikan share satu hal, sebuah cerita yang begitu luar biasa yang menyentuh hati saya. Mungkin beberapa teman-teman di antara yang menonton sudah tahu cerita Amazing Love Story dari Hosea dan Gomer. Mungkin di antara kita sudah sangat familiar dengan cerita ini, tapi cerita ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Mungkin di antara kita punya pertanyaan pada Tuhan. Pernah nggak kita bertanya sama Tuhan, Tuhan lagi marah nggak sama kita? Kayak dosa-dosa kita udah banyak, apakah kita masih layak sama Tuhan? Kayak teman-teman pernah nggak ngerasa kayak Tuhan itu lagi marah nggak ya? Tuhan itu lagi gimana sih? Masih mau nggak nerima aku ya? Bahkan dalam saat ini juga aku juga ngerasain hal yang sama. Kayak aku ngerasa aku itu nggak layak sama Tuhan. Kayak dosa-dosa itu banyak banget. Bahkan saat aku masuk sekolah teologi, dosa-dosa itu bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Nah, untuk itu kayak berapa banyak kayak minta maaf kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, tapi mungkin dari pertanyaan itu aku nggak bisa jawab kayak bisa atau enggak Tuhan lagi marah sama kita apa enggak, aku nggak bisa jawab. Tapi kita melihat bagaimana cerita dari Hosea Gomer, kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang menunjukkan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan semua orang. Bagaimana Gomer melakukan 3 kali perselingkuhan diberikan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, perselingkuhan itu tapi 3 kali, tapi Tuhan dikatakan Tuhan tetap mau menjadikan anak-anak tersebut anak-anak Allah, dan hasil dari ketaatan mereka berdua, Hosea dan Gomer, menjadikan bangsa Israel datang kepada Tuhan. Tuhan menerima mereka dan dikatakan pada pasal yang pertama ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan menjadi pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, ayat ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita, menjadikan bagaimana awalnya Tuhan tidak menganggap dikatakan bukan umatku, tetapi adanya sebuah tindakan, ada sebuah perjuangan dari Hosea dan Gomer menjadikan mereka itu diterima Tuhan. Nah, jadi dikatakan tidak ada kata terlambat untuk minta maaf kepada Tuhan. Mungkin kita tahu Tuhan itu Maha Kudus, jadi kita tidak bisa menjauhkan Tuhan dari dosa. Karena Tuhan itu misalnya dalam contohnya, kalau Tuhan melihat dosa itu berarti Tuhan ya wajar, karena dia itu Allah yang Maha Kudus, wajar dia marah ketika melihat dosa. Tapi dikatakan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, yaitu kita umat-umatnya. Bahkan ditambahkan di sini dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 6a dikatakan, sebab sesaat saja ia murka tetapi seumur hidup ia murah hati. Wow, ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sesaat saja ia murka, kembali tadi bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Dia tidak akan meninggalkan kekudusannya. Dia akan melihat dosa ya tetap dosa, tapi sekali-sekali dikatakan Tuhan tetap tidak akan meninggalkan kita. Dia dikatakan seumur hidup ia murah hati. Wow, ini sangat luar biasa kepada firman Tuhan pada hari ini. Mungkin teman-teman ingin mencari tahu Tuhan lagi marah atau enggak saat ini. Ya seperti jawaban saya tadi, saya nggak tahu Tuhan lagi marah, tapi yang saya tahu dikatakan seumur hidup Tuhan itu murah hati. Jadi tidak ada kata terlambat seperti kisah Hosea dan Gomer. Mari kita ambil pelajaran bahwa saat kita berjuang, saat kita taat kepada Tuhan, masih ada jalan untuk bertobat, masih ada jalan untuk Tuhan menerima kita sebagai anak. Jadi tidak ada kata terlambat. Mari datang kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita, dan bukan hanya mengakui dosa-dosa kita saja, tapi berbuat yang terbaik pada Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan dan kita akan diangkat menjadi anak-anaknya. God bless you.